Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas tentang menggambar grafik fungsi trigonometri untuk sin, cos, dan tangen. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasannya berikut ini. Untuk yang pertama, kita akan menggambarkan grafik fungsi y sama dengan sin x. Nah, sebelum kita menggambarkan grafik fungsinya, di sini kita akan mencari nilai sin untuk sudut-sudut istimewa di berbagai kuadrannya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada tabel, di sini ada x, di sini ada y, dengan x-nya itu adalah sudut-sudut istimewanya, kemudian y itu adalah nilai sin sudut tersebut. Misalnya di sini ada 0 derajat, berarti y-nya itu adalah sin 0 derajat. Sin 0 derajat itu adalah 0. Kemudian untuk sudut 30 derajat, sin 30 derajat itu adalah setengah. Kemudian sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Dan sin 90 derajat itu adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai sin yang lain selain yang di kuadran 1. Caranya pakai yang trigonometri sudut-sudut berelasi. Oke, kita cari dulu yang berada di kuadran kedua. Oke, kita tuliskan dulu di sini kuadran 2. Kuadran 2 itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi di sini kita cari dulu nilai dari sin 120 derajat. Kita akan cari relasinya. Sin 120 derajat itu kan akan sama dengan sin dari 180 derajat dikurangi berapa? Supaya jadi 120 derajat dikurangi 60 derajat, ya kan? Nah, kemudian karena 120 derajat ini berada di kuadran 2, maka nilai sin-nya itu positif. Jadi kita tuliskan aja di sini positif, kemudian karena di sini pakai sudut yang 180 derajat, maka sin-nya itu tetap sin. Kemudian tetanya adalah 60 derajat. Sin 60 derajat. Jadi sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, ini baru yang sin 120 derajat. Selanjutnya kita cari yang sin 135 derajat. Oke, sama. Sin 135 derajat itu akan sama dengan sin 180 derajat dikurangi, supaya jadi 135 derajat itu dikurangi 45 derajat. Maka di sini karena 135 derajat ini berada di kuadran 2 dan nilainya sin-nya itu adalah positif, jadi tetap positif. Kemudian karena kita pakai relasinya yang 180 derajat, maka sin-nya di sini tetap sin tetanya itu adalah 45 derajat. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Oke, gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin masih belum paham kok ini bisa tetap jadi sin, itu kenapa? Nanti akan saya kasih linknya di description box atau di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya kita cari yang nilai sin 150 derajat. Oke, jadi sin 150 derajat kita cari relasinya. Sin 150 derajat itu sama dengan sin 180 derajat dikurangi 30 derajat, ya kan? Berarti ini akan sama dengan tetap positif. Kemudian karena pakai 180 derajat, sinnya tetap sin tetanya 30 derajat. Sin 30 derajat itu nilainya adalah setengah. Nah, selanjutnya yang kuadran 2 terakhir yaitu 180 derajat. Sin 180 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi 0 derajat kan. Berarti ini akan sama dengan sin tetanya adalah 0 derajat. Sin 0 derajat nilainya adalah 0. Oke, jadi kita bisa isikan dulu untuk yang di kuadran 2. 120 derajat ini nilai sin-nya tadi setengah akar 3. Kemudian 135 derajat di sini setengah akar 2. 150 derajat nilai sin-nya itu setengah. Dan 180 derajat itu nilai sin-nya adalah 0.
Oke, paham ya untuk yang di kuadran kedua. Selanjutnya kita akan mencari yang di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga itu antara 180 sampai 270. Jadi kita cari sin 210, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat dulu. Oke, kita cari di sini sin 210 derajat. Kita cari relasinya. Sin 210 derajat itu akan sama dengan sin dari 180 derajat. Supaya jadi 210 derajat berarti ditambah dengan 30 derajat, ya kan? Kemudian karena 210 derajat itu berada di kuadran 3, maka nilai sinnya itu negatif. Jadi kita taruh di sini negatif. Kemudian karena di sini patokannya pakai 180, berarti nilai sinnya tetap negatif. Sin dari tetanya yaitu 30 derajat. Sin 30 derajat tadi kan setengah. Berarti ini jadinya negatif setengah. Oke, bisa ya. Kemudian yang kedua, sin 225 derajat itu akan sama dengan sin 180 derajat. Supaya jadi 225 derajat berarti ditambah dengan 45 derajat. Berarti ini akan sama karena 225 derajat itu di kuadran 3, berarti nilai sinnya itu negatif sin 45 derajat. Berarti ini akan sama dengan negatif dari setengah akar 2. Nah, berikutnya di sini kita cari yang sin 240 derajat. Oke, jadi sin 240 derajat itu akan sama dengan sin 180 derajat ditambah, supaya jadi 240 derajat itu berarti ditambah 60 derajat. Kemudian ini karena di kuadran 3 nilai sinnya itu negatif, berarti negatif sin 60 derajat. Berarti sama dengan negatif dari sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Oke, selanjutnya yang di kuadran 3 terakhir itu adalah sin 270 derajat. Ini nilainya akan sama dengan sin 180 derajat ditambah 90 derajat ya. Berarti ini nilainya akan sama dengan negatif sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1, berarti ini nilainya adalah negatif 1. Oke, tinggal kita masukkan ke tabelnya. Sin 210 derajat tadi negatif setengah, kemudian sin 225 derajat itu adalah negatif setengah akar 2, sin 240 derajat itu negatif setengah akar 3, dan sin 270 derajat itu adalah negatif 1. Selanjutnya kita cari nilai sin yang di kuadran keempat. Di kuadran keempat itu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, kita cari dulu nilai dari sin 300 derajat. Jadi sin 300 derajat itu nilainya akan berrelasi dengan sin 360 derajat dikurangi, supaya jadi 300 derajat berarti dikurangi 60 derajat. Oke, sin 300 derajat itu kan berada di kuadran 4. Sementara di kuadran 4 nilai sinnya itu kan negatif. Berarti kita tuliskan negatif. Kemudian karena di sini patokannya 360 derajat. Pokoknya untuk yang patokannya 360 derajat dan 180 derajat, nilai trigonometrinya itu tetap. Jadi kalau misalnya di sini sin, berarti di sini tetap sin negatif sin tetanya yaitu 60 derajat. Berarti ini akan sama dengan negatif sin 60 derajat itu setengah akar 3, berarti ini negatif setengah akar 3.
Selanjutnya kita cari yang sin 315 derajat, berarti ini relasinya akan sama dengan sin 360 derajat dikurangi 45 derajat. Berarti ini akan sama dengan sin di kuadran 4 itu negatif, patokan 360 berarti sinnya tetap negatif sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, berarti di sini negatif setengah akar 2. Kemudian yang akan kita cari berikutnya adalah sin 330 derajat. Ini akan sama dengan sin 360 derajat dikurangi berapa? Dikurangi 30 derajat ya. Berarti ini akan sama dengan negatif sin dari tetanya, yaitu 30 derajat. Berarti ini akan sama dengan negatif sin 30 derajat itu adalah setengah, berarti ini sama dengan negatif setengah. Kemudian yang sin 360 derajat berarti akan sama dengan sin 360 derajat dikurangi 0 derajat ya. Sin 360 derajat dikurangi 0 derajat. Berarti ini akan sama dengan negatif sin 0 derajat sama dengan negatif sin 0 derajat itu 0, negatif 0 ya 0 kan, 0 kan netral. Nah, kemudian tinggal kita masukkan aja ke tabelnya. Sin 300 derajat itu negatif setengah akar 3, sin 315 derajat itu negatif setengah akar 2, sin 330 derajat itu negatif setengah, dan sin 360 derajat itu adalah 0. Selanjutnya tinggal kita plotkan aja di koordinat kartesius dengan sumbu x-nya itu adalah sudutnya, sumbu y itu adalah nilai sinnya. Jadi kalau sin 0 derajat itu 0 titiknya di sini, sin 30 derajat itu nilainya setengah, berarti titiknya di sini. Sin 45 derajat itu nilainya setengah akar 2, titiknya di sini. Sin 60 derajat itu nilainya setengah akar 3, titiknya di sini. Sin 90 derajat itu 1, titiknya di sini, dan seterusnya sampai dengan 360 derajat. Nah, jadi di sini sudah saya plotkan untuk masing-masing titiknya. Nah, selanjutnya tinggal kita hubungkan saja titik-titiknya sehingga membentuk grafik fungsi y sama dengan sin x. Jadi dari 0 derajat ini kita hubungkan titik demi titiknya ini supaya terlihat grafiknya. Ini sin 180 derajat tadi 0. Ini sampai dengan 360 derajat. Jadi di grafik sin x itu nilai terendahnya itu adalah negatif 1 dan nilai tertingginya itu 1. Nah, jadi ini adalah grafik fungsi y sama dengan sin x. Oke, bisa dipahami ya. Yang kedua ini adalah grafik fungsi dari y sama dengan cos x. Nah, sama seperti di grafik fungsi y sama dengan sin x, di sini ada tabel dengan x-nya itu adalah sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran, dan y itu adalah nilai cos dari masing-masing sudutnya. Jadi kita tentukan dulu nilai cos-nya. Oke, di sini ada 0 derajat, cos 0 derajat itu adalah 1, kemudian cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3, cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2, dan cos 60 derajat itu adalah setengah, dan cos 90 derajat itu adalah 0. Oke, jadi ini yang kita tahu di kuadran 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai cos untuk sudut istimewa yang di kuadran yang lain. Oke, kita mulai dulu dari yang kuadran 2. Kuadran 2 itu dimulai dari antara 90 sampai 180 derajat. Jadi kita tentukan dulu cos 120 derajat.
Oke, cos 120 derajat itu relasinya dengan cos 180 derajat. Supaya jadi 120 derajat berarti dikurangi 60 derajat. Selanjutnya, karena 120 derajat ini berada di kuadran 2, dan di kuadran 2 itu nilai cosnya itu adalah negatif, maka di sini kita tuliskan negatif. Kemudian kita karena patokannya itu pakai 180 derajat, berarti trigonometrinya tetap, di sini jadi cosnya itu tetap. Kemudian tetanya adalah 60 derajat. Negatif cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah setengah, berarti di sini negatif setengah. Selanjutnya kita cari yang cos 135 derajat, berarti ini sama dengan cos 180 derajat dikurangi, supaya jadi 135 derajat kan dikurangi 45 derajat kan. Berarti ini sama dengan 135 derajat di kuadran 2, nilai cosnya negatif, berarti negatif. Karena patokannya pakai 180, cosnya tetap cos tetanya 45 derajat. 45 derajat, cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Berarti ini negatif setengah akar 2. Oke, selanjutnya kita cari yang cos 150 derajat. Ini berarti akan sama dengan cos 180 derajat dikurangi, supaya jadi 150 derajat, berarti dikurangi 30 derajat, ya kan? Kemudian sama, karena 150 derajat di kuadran 2, nilai cosnya negatif. Di sini negatif, cosnya karena patokannya 180, cosnya tetap cos tetanya 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3, berarti di sini menjadi negatif setengah akar 3. Oke, selanjutnya kita cari yang cos 180 derajat akan sama dengan cos 180 derajat dikurangi 0 derajat. Berarti ini akan sama dengan di kuadran 2 negatif cos 0 derajat sama dengan negatif cos 0 derajat itu adalah 1. Berarti negatif 1. Berarti kita isikan di tabelnya. Cos 120 derajat itu negatif setengah. Cos 135 derajat itu negatif setengah akar 2. Cos 150 derajat itu adalah negatif setengah akar 3. Cos 180 derajat itu adalah negatif 1. Berikutnya kita cari cos yang di kuadran 3. Jadi kuadran 3 itu antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Oke, kita cari dulu yang cos 210 derajat. Ini akan berelasi dengan cos 180 derajat ditambah dengan, supaya jadi 210 derajat berarti ditambah 30 derajat. Kemudian karena 210 derajat itu kan di kuadran 3, dan nilai cos pada saat berada di kuadran 3 itu kan nilainya negatif. Berarti ini menjadi negatif cos tetanya 30 derajat, negatif cos 30 derajat sama dengan negatif cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Kemudian kita cari yang cos 225 derajat itu akan sama dengan cos 180 derajat plus 45 derajat, ya kan, supaya jadi 225 derajat. Berarti ini akan sama dengan 225 derajat di kuadran 3, cosnya negatif, karena pakai patokannya 180 derajat, cosnya tetap cos, kemudian tetanya 45 derajat. Berarti ini akan sama dengan cos 45 derajat itu setengah akar 2. Oke, selanjutnya kita cari yang cos 240 derajat. Berarti ini akan sama dengan cos 180 derajat ditambah dengan
60 derajat, ya kan, supaya jadi 240. Berarti ini akan sama dengan negatif cos sama tetanya 60 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat setengah, berarti negatif setengah. Kemudian yang terakhir di kuadran 3 itu cos 270 derajat akan sama dengan cos dari 180 derajat plus 90 derajat. Berarti akan sama dengan negatif cos tetanya 90 derajat. Cos 90 derajat itu adalah 0, negatif 0, berarti 0. Jadi di sini kita masukkan cos 210 itu negatif setengah akar 3. Kemudian cos 225 itu adalah negatif setengah akar 2. Cos 240 itu adalah negatif setengah. Cos 270 derajat itu adalah 0. Berikutnya kita akan cari nilai cosnya untuk yang di kuadran keempat. Jadi kuadran keempat ini antara 270 sampai 360. Yang pertama kita cari untuk yang cos 300 derajat. Ini relasinya akan sama dengan cos 360 derajat dikurangi 60 derajat ya, supaya jadi 300 derajat. Berarti ini akan sama dengan 300 derajat di kuadran keempat. Berarti nilai cosnya positif, berarti tidak perlu kita tuliskan positifnya. Selanjutnya cosnya, karena patokannya pakai yang 360 derajat, cosnya tetap cos tetanya 60 derajat. Cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Kemudian kita cari yang cos 315 derajat. Ini akan sama dengan cos 360 derajat dikurangi 45 derajat ya, supaya jadi 315 derajat. Ini sama, nilainya positif. Kemudian patokannya 360, berarti cosnya tetap cos tetanya 45 derajat. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Oke, berikutnya kita akan cari yang cos 330 derajat. Berarti ini akan sama dengan cos 360 derajat dikurangi 30 derajat, ya kan, supaya jadi 330 derajat. Berarti ini nilainya positif, kemudian cosnya tetap, tetanya 30 derajat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian yang terakhir, cos dari 360 derajat itu sama dengan cos 360 derajat dikurangi 0 derajat. Berarti ini akan sama dengan cos 0 derajat. Cos 0 derajat nilainya adalah 1. Nah, kalau udah kita tuliskan nilai cos X-nya dalam tabel, selanjutnya tinggal kita plotkan aja di koordinat kartesius, sama seperti menggambar grafik untuk yang Y sama dengan sin X tadi. Jadi kalau sudutnya itu di sininya 0 derajat, nilai cos X-nya itu adalah 1, titiknya di sini, kemudian cos 30 derajat itu setengah akar 3 di sini, cos 45 derajat itu setengah akar 2, titiknya di sini, dan seterusnya sampai 360 derajat. Dengan nilai maksimumnya tadi kita peroleh 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Selanjutnya dari titik-titik ini tinggal kita hubungkan sehingga dia akan membentuk grafik. Jadi tinggal kita hubungkan aja titik-titiknya ini untuk grafik Y sama dengan cos X. Nah, kurang lebih nanti grafiknya seperti ini, berakhir di 360 derajat di sini. Jadi ini adalah grafik dari Y sama dengan cos X. Berikutnya ini adalah grafik fungsi Y sama dengan tangan X.
Dimana di sini tangan dari 0 derajat itu adalah 0, kemudian tangan dari 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3, tangan dari 45 derajat itu adalah 1, tangan dari 60 derajat itu adalah akar 3, dan tangan dari 90 derajat itu adalah tidak terdefinisi. Jadi cukup saya strip gitu aja ya. Selanjutnya kita akan mencari tangan yang berada di kuadran 2 untuk sudut antara 90 sampai dengan 180. Yang pertama untuk tangan 120 derajat ini akan sama dengan tangan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Kemudian karena tangannya ini berada di kuadran 2, maka nilainya itu adalah negatif. Negatif tangan 60 derajat. Berarti sama dengan negatif akar 3. Kemudian tangan dari 135 derajat akan sama dengan tangan 180 derajat dikurangi 45 derajat. Berarti ini akan sama nilainya negatif tangan 45 derajat sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita cari yang tangan 150 derajat, berarti sama dengan tangan 180 derajat dikurangi 30 derajat. Sama nilainya negatif tangan 30 derajat sama dengan negatif 1/3 akar 3. Kemudian tangan 180 derajat sama dengan tangan 180 derajat dikurangi 0 derajat sama dengan negatif tangan 0 derajat. Sama dengan tangan 0 derajat itu 0, berarti ini sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita tuliskan tangan 120 itu negatif akar 3, tangan 135 derajat itu negatif 1, tangan 150 derajat itu adalah negatif 1/3 akar 3, tangan 180 derajat itu adalah 0. Berikutnya kita akan mencari nilai tangan untuk sudut yang berada di kuadran ke-3, yaitu sudut antara 180 sampai 270. Oke, yang pertama kita cari tangan 210 derajat, itu relasinya akan sama dengan tangan 180 derajat plus 30 derajat ya. Berarti tangan 210 derajat itu kan berada di kuadran 3, maka nilai tangannya positif. Sehingga ini cukup kita tuliskan aja tangan tetanya 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Kemudian kita cari yang tangan 225 derajat sama dengan tangan dari 180 derajat plus 45 derajat. Berarti ini akan sama nilainya positif, berarti tangan 45 derajat. Nilainya adalah 1. Oke, selanjutnya kita cari yang tangan 240 derajat sama dengan tangan dari 180 derajat plus 60 derajat ya. Berarti ini akan sama dengan tangan 60 derajat. Nilai tangan 60 derajat adalah akar 3. Kemudian yang terakhir adalah tangan 270 derajat sama dengan tangan dari 180 derajat plus 90 derajat. Berarti ini akan sama dengan tangan dari 90 derajat. Nilai tangan 90 derajat adalah tidak terdefinisi, jadi cukup kita tuliskan strip aja.
Tinggal kita isi tabelnya. Tangan 210 itu sepertiga akar 3, tangan 225 itu 1, tangan 240 itu akar 3, tangan 270 tidak terdefinisi. Selanjutnya kita akan mencari tangan yang berada pada kuadran keempat. Yang pertama kita cari adalah tangan dari 300 derajat, itu akan sama dengan tangan 360 derajat dikurangi 60 derajat ya, supaya jadi 300 derajat. Kemudian karena tangannya berada di kuadran keempat, maka tangannya bernilai negatif. Jadi di sini negatif tangan 60 derajat sama dengan negatif tangan 60 derajat itu adalah akar 3, negatif akar 3. Selanjutnya yang kita cari adalah tangan 315 derajat. Ini akan sama dengan tangan 360 derajat dikurangi 45 derajat. Sama, di kuadran 4 tangannya negatif, berarti negatif tangan tetanya 45 derajat sama dengan negatif 1. Kemudian yang kita cari adalah tangan dari 330 derajat. Ini akan sama dengan tangan 360 derajat dikurangi 30 derajat. Sama dengan negatif tangan tetanya 30 derajat. Sama dengan negatif sepertiga akar 3. Oke, yang terakhir, tangan 360 derajat sama dengan tangan 360 derajat dikurangi 0 derajat. Berarti ini akan sama dengan negatif tangan 0 derajat sama dengan tangan 0 derajat itu 0, berarti di sini 0. Jadi tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. Di sini negatif akar 3, kemudian negatif 1, kemudian negatif sepertiga akar 3, dan yang terakhir adalah 0. Nah, setelah kita cari nilai tangan X untuk masing-masing sudutnya di dalam tabel, selanjutnya tinggal kita plotkan aja di koordinat kartesius. Tapi karena nilai tangan dari 90 derajat dan tangan 270 derajat itu kan tidak terdefinisi, maka kita gambarkan sebagai garis asimtot tegak. Nah, asimtot tegak ini adalah garis pembatas dari grafiknya. Jadi, grafiknya semakin lama akan semakin mendekati asimtot tegaknya, tapi tidak pernah menyentuhnya. Oke, di sini saya sudah menggambarkan titik-titiknya, memplotkan titik-titiknya. Tinggal kita gambarkan aja grafiknya dari sudut 0 derajat ini. Kemudian ini ke sini 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Nah, ini semakin lama semakin mendekati asimtotnya, tapi tidak pernah menyentuhnya karena belum muhrim. Nah, kemudian di sini ini dari 120 derajat ini sama juga dari sini ke sini. Grafiknya itu berbelok pada saat sudut 180 derajat ya, nanti kalau gambarnya benar. Jadi ini tuh sebenarnya agak melengkung gitu. Kemudian yang di sini dari sini. Oke, nah begitulah grafik dari Y sama dengan tangan X. Bentuknya seperti ini. Nah, itu tadi pembahasannya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian cocok dengan video pembelajaran ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. See you!